Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan membaca Fathul Qorib bab Kitab Shalah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila hadratin masyayikhina wa masyayikh ustadzina wa ustadzina khususan Abdul Fatih wa Fatih Rizqillah Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab sholati utawi iki penerangaken dapur hukum sholat. Ai kitab ahkam sholat. As-sholatu utawi sholat luwatan dan donga ing dalem bahasa iku doa. Sholat adalah doa. As-sholatu utawi sholat al-mafrudatu kang den fardhoaken iku khamsun iku 5. Adzuhur sholat rupane dhuhur wa awal waktu dan waktune dhuhur iku zawalu syamsi iku lingsiri srengenge wa akhiru ta akhir dhuhur iku idza sora nalikane dadi apa dillu kulli syai'in bayang-bayange saben-saben suwi-suwi iku mislahu kabare sora mislahu iku sepadane syai' ba'da dilli zawali saliyane bayang-bayang lingsir. Jadi waktu duhur itu sudah tergelincirnya matahari condong ke barat. Sampai kapan? Akhirnya kalau tidak ada jam, sekarang kan sudah enak ada jam. Di HP ada, apa namanya? Di mana-mana di Google ada. Sangat enak sekarang. Nah kalau dulu, misalnya tidak ada jam, bagaimana caranya? Apabila idza sara dillu kulli syai'in mislahu, bayang-bayang sesuatu itu sama dengan bendanya selain bayang-bayang waktu zawal. Bagaimana caranya? Misalnya 1 meter kayu 1 meter, kemudian bayang-bayangnya itu berarti kan ke arah timur, maka 1 meter kok lebih berarti waktu duhurnya sudah habis. Yang dimaksud dengan ba'da dilli zawal selain bayang-bayang waktu lingsir adalah ketika matahari pas di tengah itu ada bayang-bayang. Karena apa? Karena matahari tidak tepat di sebelah atas, tapi ada agak condong ke utara atau ada agak condong ke selatan. Berarti kan ketika waktu pas di tengah itu sudah ada bayang-bayang. Jadi maka itu tidak dihitung, sehingga dilebih sedikit 1 meter lebih bayang-bayang. Wal asru lan salat asar wa awal waktiha utawi kawitan waktune salat asar aziyadatu iku lebih iku tambah ala dilil misli ing atase bayang-bayange sepadan. Nah kalau waktu asar ya itu tadi akhirnya dari waktu duhur berarti masuk waktu asar. Wa akhiru tu akhir waktu asar iku fil ikhtiyari ing dalam waktu milih iku ila dil mislain iku tumeka maring bayang-bayangi sepadan loro. Artinya kalau kayunya itu 1 meter berarti bayang-bayangnya 2 meter. Ila huruf syamsi mulai sampai kapan diperbolehkan sholat asar? Ila huruf syamsi waktunya sampai surupe srengenge. Wal maghrib lan salat maghrib waktu maghrib wahidun iku siji alias wis ora ana waktu tidak seperti waktu yang lain, jadi hanya sedikit. Wa ya wahidun iku waktu iku huruf syamsi iku surupe srengenge babi miqdarima lan kelawan kira-kirane barang yu adanu kang den adani apa waktu waya tawadhu ulan wudu sapa wong waya suruh babi miqdari malan kelan kira-kirane barang yu adinu kang adan sapa wong waya tawadhu ulan wudu sapa wong waya suruh lan nutupi sapa wong al aurat ing aurat
wa yuqimu lan nglakoni sapa wong as-sholata ing salat wa yusolli lan salat sapa wong khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat dengan rakaat ba'diyahnya. Jadi waktu maghrib itu hanya sedikit, kira-kira adzan, kemudian orang itu wudhu, kemudian menyiapkan menutup aurat, lalu sholat 3 rakaat sholat maghrib, kemudian ditambah dengan 2 rakaat sholat sunat. Ya sudah, habis itu. Maka tidak diperbolehkan enak-enakan, dalu-dalu, tidak boleh. Ketika sudah waktunya sholat maghrib segera. Nah, ini rawan ini ketika puasa ini. Yang bagus itu ketika waktu puasa itu berbuka lebih dulu lah. Berbuka iku sing diarani buka iku ora ngentekno, tidak menghabiskan sehidangan di meja habis itu ndak. Yang namanya berbuka puasa itu hanya beberapa teguk pertama kali yang diminum atau yang dimakan, itulah yang namanya berbuka puasa. Kemudian minum atau makan sesuatu, kemudian dilanjut sholat, yang bagus itu setelah sholat kemudian makan lagi. Kalau menghabiskan makanan di meja ya habis itu waktunya sholat maghrib. Wal isya ulan sholat isya wa awal waktu auteka dan waktu isya iku ida wabana lekane ilang apa asyafakul ahmaru apa mega kang abang. Ketika mega merah sudah hilang maka bisa sholat isya. Wa akhiru akhir isya fil ikhtiar dalam waktu milih waktu isya panjang iku ila sulusil laili temu kemarin sepertiga malam. Fil jawazilan dalam waktu wenang ila tulul fajr sani temu kemarin muncul fajar yang kedua. Fajar ada 2, ada fajar awal yaitu fajar kadhib dan fajar yang kedua atau fajar shadiq. Apa bedanya? Kalau fajar kadhib itu setelah terang agak padang itu hilang lagi, petang lagi ya. Itu namanya kadhib goro. Sedangkan yang kedua fajar shadiq itu setelah padang, setelah ada cahaya itu langsung padang, itu namanya fajar shadiq lah. Itu manjingnya waktu subuh. Wa subuhulan sholat subuh wa awal waktu autekatin waktu subuh iku tulu fajar sani iku muncul fajar kang kaping pindho ai fajar shadiq wa akhiru akhir subuh fil ihtiyar ing dalem waktu milih iku ilal isfari iku temu kemaring padang wis padang tapi urung meretu srengenge iku sek kena sembayang. Wafil Jawa silan dalam waktu Jawas iku ila tulu isyamsi temu kemarin muncul srengenge. Sek ana lakone salat subuh oleh sampai kapan muncul srengenge, tapi sing apik iku sek kemari adzan mang kemudian sholat. Nah, sebelum sholat subuh kita jangan sampai meninggalkan sholat sunat qabla subuh atau sholat sunat fajar, karena dalam hadis Nabi terangkan rakatul fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Diusahakan jangan sampai tidak melakukan sholat fajar. Kemudian antara sholat fajar dengan sholat subuh itu sebaiknya ada wiritannya, yaitu membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim astaghfirullah selama 100. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Apa faedahnya? Insyaallah diberi Allah kelapangan dalam rezeki. Kemudian membaca kalau ingin hatinya terbuka supaya ilmunya dapat belajar dengan mudah, maka tangan kanan diletakkan di dada yang sebelah kiri tapi tanpa alas ya di bawahnya. Kemudian tangan kiri membaca ya fatah ya fatah ya fatah ya fatah ya fatah ya fatah sampai 70 kali. Ditutup iftah qulubana
bifituhil arifin. Mudah-mudahan bisa melakukan ya, saya ijazahkan. Faslun wasyara itu wujubis sholat. Wasyara itu wujubis sholat, itu pada salat wajib sholat. Salah satu asya itu telah pada suci al islamu iku Islam wal bululan balik. Syarat wajib Islam, syarat wajib sholat ya Islam. Jadi wong Kristen ya ora wajib sholat. Wal bululan balik, durung balik gak sholat ora apa-apa, gak dosa. Wal aklan duane akal wa ya al aklu haddul wa huwa utawi ya al bulu wal aklu iku haddut taklifi iku batas mukallaf. Batas mukallaf itu ya balik yang duwe akal. Islam itu batasnya mukallaf. Wa sholawatu ta bira-bira sholawat salat al sunnatu kang den sunataken khamsun iku 5. Salat sunat ada 5. Al-aidani rupane riya ya loro. Wal kusfan lan grauna loro. Wal istisqa ulan salat istisqa salat jaluk udan. Wa sunan ta bira-bira sunat atabiatu kang mengikuti fardhu idimaring pira-pira salat fardu. Tawi salat sunat rawatib salat yang mengikuti salat fardu iku sab'a asyrata iku 17. Apane rakaate? Apa iku rakaat fajri? Rupane rakaat salat subuh sebelum subuh. Warbaun lan 4 rakaat qabla dalam sedurunge zuhur. Wa rakaatan lan rakaat ba'da dalam sausi zuhur. Warbaun 4 rakaat qabla asar dalam sedurunge asar. Wa rakaatan lan rakaat ba'da maghrib dalam sausi maghrib. Jadi kalau sesudah asar enggak boleh salat sunat. Sebelum maghrib juga tidak. Wasalasun lan 3 rakaat batal isen dalam sausi isya. Yutur hal gawe witir sapa wong diwae tetulang siji minhum saking ya 3. Witir siji badhe loro marisa. Wasalasun nafila utahe 3 pira-pira salat sunat. Muakkadatun iku den kokohaken kesunatane. Ada 3 salat sunat yang dianjurkan, yang muakkadah sangat dianjurkan. Sholatul lail sembahyang malam, wa sholatul duha lan sholat duha, wa sholatul tarawih lan sholat tarawih. Sholat malam kalau sebelum tidur namanya sholat hajat, kalau sesudah tidur namanya sholat tahajud. Dungane podo, yang penting sholat. Kalau sholat tahajud, sholat hajat itu ada tuntunannya. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun 10 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu 10 kali. Setelah salam, 2 rakaat salam, sujud syukur. Jadi takbir, niat itu sujud syukur, Allahu Akbar, kemudian sujud. Doanya apa yang dibaca ketika sujud syukur? Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah ping 10. La haula wala quwwata illa billahil azim 10 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 10 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah 10 kali. Kemudian doa. Doa dalam sujud itu doa yang makbul. Karena sujud tadi sudah di luar sholat, maka boleh berdoa pakai bahasa selain Arab. Kalau di dalam sholat tidak boleh berdoa dengan bahasa selain Arab. Pasulan wasyara itu sholat diutai pira-pira salat di sholat qabla tuhulin dalam sadurunge mancing fian dalam sholat. Hamsatu asyaiku 5 pira-pira suci. Syarat sholat sebelum masuk waktunya. Taharatul a'dha'i yaitu suci pira-pira sebelum melakukannya. Sebelum masuk sholat maksudnya, sebelum dia melakukan sholat. Itu ada 51 suci anggotanya dari hadas wan najis. Saat durunge sembahyang kudu ganti hadas atau wudu, kemudian tidak ada najis dalam badannya, dalam tempatnya, badannya. Wasadul aurati lan nutupi aurat, bilibasin toirin kelawan baju kang suci nutupi aurat. Wal wukuf lan berdiri ala makanin toirin ngatasi panggonane
panggonan kang suci. Jadi nek wong iso sembahyang ngadeg ya ngadeg, nah nek kapan sembayange wong lungguh itu ya lungguh. Maksudnya al-wukuf di situ menempati tempat yang suci. Wala ilmu lan ngerti bidukhul waktu kelan mancingi waktu. Harus yakin bahwa ini sudah waktunya. Wasibal kiblat lan ngadep kiblat, waya juzulan menang apa tarbi kiblat, apa tinggal kiblat fi halatin dalam tingkah loro. Boleh salat enggak pada menghadap kiblat? Apa itu? Fi syiddatil khaufi yaiku ing dalam sangete wedi yaitu salat pada waktu perang. Wa fi nafilatin ing dalam salat sunat. Bisa dalam lelungan, dalam bepergian kami ingin salat sunat boleh tidak menghadap kiblat ya melok kendaraan tadi. Ala rohlati ngatasi kendaraan atau ngatasi tumpaan. Faslun warkanu sholati utai pira-pira rukune sholat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.